Soal nomor 22, di sini diketahui bahwa seorang anak itu menendang bola ke atas dengan kecepatan awal 8 meter per detik. Kemudian tinggi bola setelah detik itu HT. Dan di sini diketahui bahwa gaya gravitasinya atau G-nya itu 10 meter per detik kuadrat. Ketinggian bola ditentukan dengan rumus seperti pada gambar. Tinggi maksimum. Nah, sebelumnya kita sederhanakan dulu untuk persamaan dari ketinggiannya atau HT-nya ini dengan menggantikan nilai V0, karena di sini V0-nya sudah diketahui 8, T-nya tetap setengah dikalikan G-nya sudah tahu yaitu 10 kali T kuadrat. Sehingga untuk HT itu jadi 8T, yang ini bisa disederhanakan jadi 5T kuadrat dikurangi 5T kuadrat. Nah, persamaannya ini. Oke, yang pertama kita mencari T max dengan rumus seperti mencari sumbu simetri min B per 2A. Oke, kita identifikasi untuk nilai A. Nah, nilai A ini koefisien dari T kuadrat yaitu negatif 5. Kemudian nilai B. Nilai B itu 8. Nah, berarti negatif 8 per 2 kali A. A-nya negatif 5, berarti negatif 8 per negatif 10. Kalau kita sederhanakan, ini jadi masing-masing dibagi 2 jadi 4 per 5. 4 per 5. Dah, tinggal kita masukkan T-nya ini ke persamaan HT. Oke, kita tulis dulu untuk HT. Rumus HT yang tadi 8T kurangi 5 kali T kuadrat. Kita cari nilai H ketika T-nya ini 4 per 5. Jadi 8 dikalikan 4 per 5 dikurangi 5 kalikan T kuadrat 4 per 5 kuadrat. Nah, ini 8 kali 4 itu 32 per 5 dikurangi 5 kali 4 per 5 kali 4 per 5 ini bisa disederhanakan. Jadi tinggal 16 per 5. Nah, 32 kurangi 16 itu 16. 16 per 5. 16 bagi 5 dapat 3. Sisanya 1. 1 per 5 sama dengan 0,2. Jadi ini 3,2. Jawabannya yang D. Soal nomor 23. Nah, kalau misalnya ada gambar seperti ini, maka silahkan tentukan besar dari sudut-sudut yang sudah jelas besarnya berapa. Nah, yang pertama, untuk yang sudah jelas besarnya berapa, itu tentu saja yang ada di pusat busurnya ini, yaitu sudut A. Sudut A berarti kita ukur dari 0 sampai 60. Maka sudut A ini besarnya 60. Oke. Yang kedua, yang B. Yang B ini juga sudah jelas besarnya berapa. Kita lihat di sini dari 0 sampai 55. Besarnya 55. Nah, oke. Adakah lagi yang bisa kita ketahui? Nah, kalau misalnya kita ingat lagi, sudut-sudut yang sama itu kalau misalnya dalam berseberangan, saling dalam berseberangan, saling bertolak belakang, kemudian sehadap itu besar sudutnya sama. Yang pertama, di sini adakah sudut yang sama dengan B? Kita tutup yang sebelah sini. Nih. B ini kalau kita lihat dalam berseberangan dengan yang C. Jadi ini besarnya sama. Maka sudut C besarnya 55. Oke, itu ya, dalam berseberangan. Kemudian kalau misalnya kita tahu yang C ini, nah, kalau kita lihat ini kita tutup C yang ini, yang C itu kalau misalnya kita lihat sehadap dengan sudut yang ada di sini, sehadap ini juga pasti 55 besarnya. Ini 55. Nah, kemudian lagi ini kita tutup. Nah, sudut A ini kalau misalnya dengan sudut yang sebelah sini, yang depannya ini, kalau ada sudut begini, ini misal A,
ini X, ini Y misalnya. Nah, kalau berhadapan seperti ini, sementara garis G dan H ini sejajar, nah maka X tambah Y itu jumlahnya 180. Nah, maka untuk yang D, ini bisa kita cari dengan mengurangi 180 dengan 60, kemudian dikurangi lagi dengan 55. 180 kurangi 60, 120. 120 dikurangi 55, itu besarnya 65. Nah, sudah. Oke, kita tuliskan lagi. Untuk besar nilai A sama dengan 60 derajat, nilai B sama dengan 55 derajat, nilai C 55 derajat. Kita identifikasi pernyataan mana yang benar. Nilai D sama dengan 65, benar. Kemudian nilai B tambah D, B-nya 55 tambah D-nya 65. Ini 120, salah. Oke, 1 dan 3. Soal nomor 24. Berdasarkan grafik fungsi tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Nilai S. Kita lihat untuk nilai S ada di sebelah sini. Kalau kita lihat, nilai S ini berkaitan dengan sumbu simetri. Ingat, untuk mencari persamaan sumbu simetri atau XS, itu bisa dicari dengan rumus min B per 2A. Nah, persamaan kuadratnya kan ini. X kuadrat kurangi 2X kurangi 3. Dengan demikian, untuk nilai A sama dengan 1. Nilai B sama dengan negatif 2. Nilai C sama dengan negatif 3. Nah, langsung kita masukkan ke sini. Negatif B, negatif 2 per 2 kalikan nilai A sama dengan 1. Ya, yang ini berarti positif. Berarti 2 per 2. Alias 1. Pernyataan 1 benar. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga nilai R. Nilai R ada di sebelah sini. Berarti titik potong dengan sumbu Y. Kalau misalnya mencari titik potong terhadap sumbu Y, berarti mencari koordinat Y-nya di sini. Titik potong sumbu Y. Berarti nilai X-nya sama dengan 0. Nah, dengan demikian, kita bisa substitusikan untuk mencari nilai Y. Kita substitusikan nilai X ini dengan 0. X kuadrat, 0 kuadrat. Kurangi 2 kalikan X, 0. Kurangi 3. Ini 0, 0 berarti negatif 3. Maka nilai R-nya di sini, ini sama dengan negatif 3. Ini salah. Nah, kalau mau nyari nomor 4, ini kan koordinat titik puncak. Nah, X-nya udah tahu 1, apakah benar negatif 4? Nah, ini kita tinggal gantikan untuk mencari nilai Y-nya, kita gantikan nilai X-nya dengan 1. 1 kuadrat kurangi 2 kali 1 dikurangi 3. 1 kuadrat 1, kemudian ini dikurangi 2, kurangi 3. 1 kurangi 2, negatif 1. Negatif 1 kurangi 3, negatif 4. Jadi untuk titik puncak, koordinatnya X, Y, 1, negatif 4. Jawabannya yang nomor 1 dan 4. B. Soal nomor 25, diketahui AGJK merupakan trapesium sama kaki. Dengan demikian, kalau AGJK ini merupakan trapesium sama kaki, kalau nilai KA adalah 13 cm, maka bisa kita tentukan untuk JG ini juga 13 cm. Oke, selanjutnya, diketahui juga segitiga ABC itu sama dengan CDE sama dengan segitiga EFG. Jadi ini semuanya ukurannya sama. Adalah merupakan segitiga sama kaki. Keliling daerah yang diarsir. Untuk mengetahui keliling, kita harus tahu panjang dari sisi-sisi yang ada di tepian bangunnya. Nah, ini KA sudah tahu ini, KA. Kemudian KJ, ini KJ belum kita ketahui. KJ belum kita ketahui. Kemudian yang segitiganya ini juga belum diketahui. Oke, yang pertama kita fokus dulu ke KJ. KJ, ini kalau kita runut, seret. Nah, ini ada di sini, tengah-tengahnya. Nah, maka untuk mencari yang sisi ini, KJ, kita harus tahu kira-kira yang ada di pinggir-pinggirnya ini berapa. Nah, kita lihat segitiga yang ada di pinggir-pinggirnya ini. Kita ambil satu segitiga di sini. Nah, kalau digambarkan kan kayak gini.
kira-kira. Ini segitiga siku-siku. 13 untuk sisi miringnya. Kemudian untuk sisi siku-siku yang sebelah sini sama dengan tingginya ini, yang H kemudian ke bawah. Dari atas sampai bawah itu berarti 12, karena di sini ada tanda sama. 12. Oke, masih ingat untuk triple Pitagoras? 12, 13. Nah, triple Pitagoras, yaitu kita pakai yang 5, 12, 13. Maka yang sebelah sini 5. Kalau di sini 5, di sini juga 5. Nah, maka yang tengah-tengah ini atau KJ ini tinggal kita kurangi 48 dengan pinggir-pinggirnya 10, yaitu 38. Nah, 38. Oke, berarti yang belum kita ketahui sekarang adalah yang ini, yang ada di segitiganya. Oke, berarti kita fokus ke segitiganya. Dari A sampai G, panjangnya 48. Berarti satu sisi ini, yang tengah, ini kan sama. Sini sama, AC sama dengan CE sama dengan EG. Maka untuk panjang satu sisi yang ini, yang bawah, berarti 48 bagi 3. 48 dibagi 3, atau 16. 16. Oke, kita ambil salah satu segitiganya. Oke, kita ambil di sini. Segitiga, siku-siku lagi. Nah, kalau segini 16, CE 16, maka separuhnya berarti 8. Nah, yang diketahui lagi yang sebelah sini. Ini sama dengan 6. Oke, triple Pitagoras lagi. Triple Pitagoras. Kita pakai yang 3, 4, 5. 3, 4, 5. Nah, ini 68, itu kan dari 3 kali 2. 3 kali 2. Yang ini dari 4 kali 2, berarti ini 5 kali 2, 10. Berarti yang miringnya ini 10. Nah, dah ketemu semuanya untuk panjang dari sisi-sisi yang ada di tepi. Sekarang tinggal kita tentukan untuk kelilingnya. Keliling. Berarti untuk yang sisi yang ada di segitiganya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 10 ditambah, nah, yang pinggir ini, KA dan JG. 2 kali 13 ditambah yang KJ, 38. 6 kali 10, 60. Tambah 2 kali 13 itu 26. Tambah 38. 6 tambah 8, 14. Masih nyimpen 1. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 3, itu 12. Berarti jawabannya yang C. Nomor 26, perhatikan gambar. ABCD adalah persegi panjang dan EFGH adalah persegi. Jika luas daerah yang diarsir ini 32 cm persegi, panjang AB 12 cm, luas daerah yang tidak diarsir. Kalau kita perhatikan dari bangun yang ada di sini, ada 3 daerah di sini. Misal yang ada di sini kita sebut daerah A, yang merupakan irisan dari persegi panjang dan perseginya ini misalnya B, kemudian yang ini C. Untuk persegi, luas dari perseginya, ini merupakan luas dari daerah A dan B, jumlah dari luas daerah A dan B. Nah, sedangkan persegi itu bisa kita cari dengan mengalikan sisi dan sisi, alias 8 kali 8, yaitu 64. Sedangkan yang persegi panjang, ini merupakan gabungan dari daerah B dan C. Nah, kalau misalnya persegi panjang itu bisa kita gunakan rumus panjang kali lebar. Panjangnya sama dengan AB atau 12, kemudian untuk lebarnya itu 4. Sehingga luasnya 48. Nah, ini kalau misal kita jumlahkan, bentuknya jadi A ditambah B tambah B itu jadi 2B, ditambah C sama dengan 64, ditambah 48 itu ini 12, 112. Nah, yang diketahui di sini adalah luas daerah yang diarsir, yang sini. Ini 32 cm persegi besarnya. Nah, ini kita tulis saja, A tambah 2 kalikan 32, tambah C itu 112. Berarti ini A ditambah 64 ditambah C sama dengan 112. Kita lanjutkan di sini. Nah, karena yang dicari adalah daerah yang tidak diarsir, maka kita mencari yang A tambah C. A tambah C di sini tinggal kita kurangi 112 dengan 64.
4. Nah, yaitu hasilnya 48 cm persegi. Jawabannya yang B. Soal nomor 27 itu berkaitan dengan teorema Pitagoras atau triple Pitagoras. Yang pertama, kita cermati dulu untuk informasi yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah untuk pengamat itu berada di atas mercusuar yang memiliki ketinggian PC sama dengan 80 meter. PC. Kita tuliskan di sini biar nanti mudah untuk melihatnya. Ini 80. Kemudian pengamat melihat kapal A dan B. Jarak pengamat ke kapal A dan ke kapal B berturut-turut PA. Jadi pengamatnya kan di sini. PA itu 100. Terus yang PB 170. Posisi alas mercusuar C, kapal A dan kapal B ini segaris. Jarak antara kapal A dan B ini yang ditanyakan. Ini kita pakai triple Pitagoras. Lagi-lagi kita ingat untuk triple Pitagoras yang sering muncul. Pertama 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 20, 4, 25. 8, kemudian 15, 17. Nah, yang pertama, kita amati untuk segitiga PCA. PCA ini untuk kombinasi angkanya, itu 80 sama 100. Nah, yang ada 80 sama 100-nya, ini kira-kira yang mana? Nah, kita bagi masing-masing dengan, ini bisa dibagi dengan 20. 80 bagi 20 itu dapat 4. Yang ini dapat 5. Berarti yang satunya 3. Kita kembalikan ke sana. Jadi kita pakai yang ini. 3 kali 20 itu 60. Nah, dah 60. Yang CA ini 60. Kemudian sekarang kita lihat yang segitiga yang besar. Yang PCB. Nah, PB ini 170. Yang ini 80. Nah, ini sudah ada nih, 8, 15, 17. Berarti yang CB itu 150. Dengan demikian, untuk mencari jarak antara kapal A dan B atau AB, ini tinggal kita kurangi CB dengan CA. CB 150, CA-nya tadi 60, berarti hasilnya 90 meter. Jawabannya B. Soal nomor 28. Di sini ada sebuah gambar yang diminta tentukan adalah keliling daerah yang diarsir. Nah, yang perlu kita ingat-ingat bahwa kalau mencari keliling itu yang penting kita tahu panjang dari pinggiran lintasan yang ada di tepi-tepinya ini. Oke, yang pertama, ini jelas sudah tahu. Kalau segini 28, maka ini separuhnya 14. Sini juga 14. Nah, yang belum diketahui adalah yang lengkungan-lengkungannya ini. Oke, ini kalau kita lihat adalah lengkungan sebuah setengah lingkaran. Kalau yang ini 1/4 lingkaran. Yang ini juga 1/4 lingkaran. 1/4 sama 1/4 itu setengah. Setengah tambah setengah itu 1. Jadi aslinya ini adalah keliling dari satu lingkaran. Ingat rumus untuk keliling lingkaran itu pi kalikan diameter. Untuk pi-nya di sini 22/7. Kemudian untuk diameternya 28. Nah, ini tinggal kita sederhanakan 28 bagi 7 4. 22 kalikan 4 itu 88. Nah, maka keliling daerah yang diarsir, nah ini 88 tambah 14 tambah 14. Oke, ini 16 tinggal 1 11. Jadi untuk jawabannya adalah 116 meter. Oke, soal nomor 29. Paman merencanakan membuat tenda dari kain tanpa alas seperti pada gambar. Ingat, ini tanpa alas. Nah, harga kainnya itu 100.000 per meter persegi. Biaya pembelian kain. Oke, ini sudah pernah kita bahas ya. Untuk menentukan luas permukaan seperti ini, pertama kita lihat dulu untuk bangunnya. Karena ini gabungan, memang lebih mudah kalau kita cari satu persatu. Ini bangunnya terdiri dari yang pertama, 2 kali luas segitiga. Yang pertama, ini kita taruh sini. Ini kita fokus ke atap dulu, atapnya. 2 kali luas segitiga. 2 kali luas segitiganya, alas kali tinggi,
dibagi 2. Ini kita sederhanakan jadi tinggal alas kali tinggi. Alas dari segitiganya itu 6. Kalikan tinggi dari segitiganya. Nah, kalau dari atas sampai bawah itu 4,5. Sementara di sini untuk tingginya yang dinding ini 0,5 atau setengah. Berarti 4,5 kurangi setengah 4. Untuk luas yang ini jadi 24. Itu yang pertama. Kemudian atapnya juga terdiri dari 2 persegi panjang, sisi yang persegi panjang. 2 kali luas persegi panjang. 2 kali panjang kali lebar. Panjangnya di sini 8 meter. Untuk lebarnya, nah ini harus kita ketahui dulu. Ini kalau misal kita gambarkan segitiga yang ada di situ. Ini tadi tinggi segitiganya 4. Yang sebelah sini separuhnya 6, 3. 3, 4, satunya 5. Jadi miringnya ini 5. Berarti lebarnya 5 meter. 2 kali 5, 10. 10 kali 8, 80. Nah, dah. Oke, lagi. Kemudian yang belum kita ketahui adalah yang dindingnya. Oke, kita hitung untuk dinding. Dinding ini kalau misalnya kita jembarkan begini. Nah, ini ada 4 gitu ya. Ini 8, kemudian yang ini 6, yang ini 0,5. Jadi kita cari saja untuk luas persegi panjang totalnya, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya ini kita jumlahkan dari 8 tambah 6 tambah 8 tambah 6 ini, kemudian kita kalikan setengah atau 0,5. 8 tambah 8 itu 16. Kemudian 6 tambah 6 itu 12. Berarti 16 tambah 12. 28 kali 0,5. 14. Dengan demikian untuk luas permukaan dari tendanya ini atau luas kainnya tinggal kita jumlahkan. Di sini 24, 80, satunya 14. 8, 118. Maka untuk harga kain di sini tinggal kita kalikan 118 meter persegi kalikan 100.000. Nah, berarti 11.800.000. Jawabannya yang A. Nomor 30 ini diminta menentukan volume dari benda yang merupakan gabungan antara kubus dan limas. Oke, volume totalnya berarti kita cari volume kubus, kemudian nanti tinggal kita jumlahkan dengan volume limas. Kubus itu bisa ditentukan dengan rumus S pangkat 3. Sementara limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya bentuknya persegi, maka kita gunakan rumus S kuadrat untuk mencari alasnya. Kemudian nanti kalikan dengan tinggi dari limas. S pangkat 3 atau 12 pangkat 3 tambah sepertiga kalikan S pangkat 2 atau 12 kuadrat. Kemudian dikalikan tinggi dari limasnya. Di sini 21 dari puncak sampai bawah. Sementara segini karena kubus 12, maka tinggi limasnya 21 kurangi 12, yaitu 9. Maka tinggi limasnya 9. Ini bisa kita sederhanakan di 3. Berarti ini 12 kali 12 kali 12. 1728. Ditambah, ini 144 kalikan 3. 432. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Nah, hasilnya 2160. Maka jawabannya yang C. Kita lanjutkan nomor 31. Nomor 31 berkaitan dengan kekongruenan. Diketahui di sini bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Kita diminta untuk menentukan pernyataan-pernyataan yang benar. Untuk segitiga PQR, biar nanti kita mudah untuk melihatnya, maka coba kita posisikan seperti segitiga ABC. Maka untuk posisinya itu kira-kira begini. Ini, terus sini. Nah, untuk titiknya kita tempatkan. Di sini titik A itu 33 derajat. Maka pasti yang 33 derajat ini yang P. Di sini Q 33 derajat. Kemudian yang 89 derajat ini di sini adalah titik P. Berarti satunya otomatis PQR. Nah, sudah. Nah, kemudian tinggal kita tentukan beberapa ukuran yang belum diketahui. Oke, yang pertama
QR, ini berarti 11,6. Kemudian sudut yang ada di sini, R, ini sudah ada 58. Di sini berarti PR-nya 6,3. 6,3 di sini 6,3. Jadi di sini 9,8. Oke, kita cek untuk pernyataan nomor 1 dulu. AC ditambah PR. AC-nya 9,8, PR 6,3. Kita jumlahkan. 11, 16, 16,1 benar. BC tambah PQ. BC-nya 6,3, PQ 9,8 sama. Ya, nomor 1 benar. Nomor 3 coba. AB PR. AB-nya 11,6, PR-nya 6,3. Kalau dijumlahkan itu 17,9 benar. BC 6,3 ditambah QR. QR-nya 11,6 dijumlahkan sama harusnya. Nah, maka ini benar. Pernyataan 3 benar, berarti jawabannya 1 dan 3A. 32. Di sini ada sebuah lukisan ditempel pada karton. Kemudian diketahui di sini bahwa karton dan lukisan itu sebangun. Nah, diberikan pernyataan berikut. Waduh, ini formatnya tidak terlalu bagus. Maksudnya ini nilai ya. Nilai X-nya apakah benar sama dengan 3? Nah, di sini kita selidiki dulu. Oke, kita cermati dulu untuk gambarnya AB75. Oke, AB75. PQ-nya belum tahu. Karena untuk pinggir-pinggirannya kan belum jelas ini berapa. Sementara BC 100. Nah, pinggir-pinggirnya di sini 44. Berarti untuk RQ yang ini tinggi dari lukisannya itu 100 kurangi 8, yaitu 98. Nah, untuk mencari PQ kita gunakan konsep kesebangunan. Kita tuliskan dulu untuk persamaan kesebangunannya. PQ ini bersesuaian dengan AB. Perbandingannya sama dengan PQ itu miliknya yang lukisan, maka kita sebutkan juga di sini yang lukisannya dulu. RQ per CB. Nah, oke, kita teruskan sebelah sini ya. PQ. Di sini untuk panjang PQ belum diketahui. Kemudian AB75, RQ-nya 98, kemudian untuk panjang CB 100. Yang ini kita kali silang. Berarti mencari PQ sama dengan mengalikan 75 dengan 98, kemudian dibagi dengan 100. Yang ini masing-masing bisa kita bagi 25. Ini dapat 3, ini dapat 4. Nah, coba kita bagi 98 dengan 4. 9 dibagi 4 itu dapat 2. Ya, masih sisa 100 kurangi 8, ini seharusnya 92. Waduh, sudah ngantuk ini. 92. Berarti ini, nah, 92. Nah, sekarang bisa dibagi 4. 9 bagi 4 tadi dapat 2, terus masih sisa 1. 1, 2, 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 23. 69. Wah. Dengan demikian kita bisa mencari nilai X-nya di sini. Maka untuk nilai 2X-nya di sini sama dengan 75 dikurangi 69, yaitu 6 ya berarti X-nya sama dengan 3. Pernyataan yang pertama benar. Benar, yang ini salah tadi. PQ kan seharusnya ini. Nah, 69. Ini salah. Nah, luas lukisan yang ini. Luas lukisan itu berarti kita kalikan PQ dengan RQ. PQ 69. Kemudian RQ itu 92. Maka tidak mungkin kalau misalnya hasilnya itu 6.900. Nomor 4, 1 dan 4. Soal nomor 33. Anton ingin menentukan tinggi sebuah pohon CD yang berdiri di halaman sekolah. Dia meletakkan cermin di sini dengan posisi dan ukuran seperti pada gambar. Tinggi pohon tersebut. Baik, di sini kita akan gunakan konsep kesebangunan untuk menentukan sisi yang belum diketahui. Maka kita lihat untuk segitiga ABE
itu sebangun dengan BCD. Dengan sisi-sisi yang bersesuaian, untuk yang pertama adalah, nah ini jelas AB. AB bersesuaian dengan BC. Kemudian yang AE bersesuaian dengan CD. AB 0,5, BC 6, AE 2. Yang ini yang akan kita cari tahu. Oke, yang ini kita kalikan. Berarti CD sama dengan 6 kali 2 dibagi setengah. CD sama dengan 12 per 0,5. Sama dengan, berarti sama saja kita kalikan dengan 2 per 1. 24. Jawabannya tinggi pohonnya yang A. Nomor 34 disajikan sebuah soal literasi mengenai penampungan air hujan. Nah, di sini penampung air hujannya berbentuk setengah bola dan juga tabung. Nah, di sini untuk ukuran-ukurannya sudah diketahui. Yang pertama diameter. Diameter AB di sini 1,4. Yang ini. Selanjutnya CD. CD berarti dari atas sampai bawah ini 1,2 meter. Bagian luar penampung air hujan akan dicat. Jika 1 liter cat itu dipergunakan untuk mengecat seluas 6 meter persegi, maka banyak cat yang diperlukan. Karena yang dicat adalah permukaannya, maka kita ketahui dulu untuk luas permukaan dari penampung air hujan ini. Luas permukaan dari penampung air hujan ini terdiri dari luas setengah bola, nanti dijumlahkan dengan luas selimut tabung. Nah, karena di sini tabungnya, yang tengah-tengah ini kan tentu saja berlubang. Dan yang di sini itu kan tidak terlihat, maka tidak dicat. Nah, maka yang ini hanya selimut tabungnya saja. Oke, untuk setengah bola, luasnya bisa dicari dengan rumus 2πr kuadrat atau 2 kali luas lingkaran. Dan selimut tabung itu 2πrt. 2πr kuadrat, pi-nya sudah disebutkan di sini 22 per 7. 2 kali 22 per 7 kalikan R. Kalau diameternya 1,4, berarti untuk jari-jarinya 0,7. 0,7 untuk R-nya sama dengan 0,7. Kalau misal kita jadikan pecahan biasa, jadi 7 per 10. 7 per 10 kali 7 per 10. Ditambah 2, dikalikan 22 per 7, kalikan 7 per 10, kalikan tinggi dari si tabungnya. Oke, tinggi tabung itu berarti 1,2 ya. 1,2 dikurangi dengan jari-jari bolanya 0,7 atau ini sama saja 0,5. Berarti kalau 0,5, 5 per 10. Nah, coba kita sederhanakan biar lebih mudah menghitungnya. Ini yang bisa disederhanakan lagi. Oh, ya sudah, ini aja. 2 kali 22, 44. 44 kalikan 7. 308. 308 per 100. Kemudian yang ini kita sederhanakan. Ini juga kita kalikan 2 kali 22, 44. 44 kali 5. 220 per 100. Ini berarti kalau misal dijumlahkan itu 528 per 100. Ini satuannya masih meter persegi. Nah, sedangkan 1 liter cat itu dipergunakan untuk mengecat seluas 6 meter persegi. Kebutuhan cat kita cari dulu. Kebutuhan cat. Setiap 1 liter itu bisa untuk 6 meter persegi. Maka untuk permukaan seluas 528 per 100 ini harus kita bagi dengan 6. Nah, kita bagi 6. Kita bentuk untuk jadi perkalian 1 per 6 biar mudah untuk menyederhanakannya. 528 dibagi 6. Berarti ini ya. 528 dibagi 6 itu 88. Maka ini hasilnya 88 per 100. Nah, kalau kita jadikan desimal jadi 0,88 liter. Dah, ketemu jawabannya yang D. Nomor 35, sebuah botol minum itu berbentuk tabung. Isinya air di sini. Untuk mengisi penuh botol dibutuhkan tambahan air sebanyak
314 cm pangkat 3. Tinggi botol air minum adalah ini yang akan kita cari tahu. Nah, mending kita cari yang ini saja, yang delta T-nya. Ini. Nah, sebelumnya, untuk tambahan air, volume dari tambahan air, kalau di soal itu kan 314. Nah, tinggi di sini itu dipengaruhi oleh, nah, untuk ketinggian tambahan di sini itu bergantung pada seberapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh botolnya. Nah, maka kita gunakan volume yang ini. Volume dari sebuah tabung itu bisa dicari dengan rumus luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita gunakan luas lingkaran alias PR kuadrat. Nanti kita tinggal kalikan tinggi. Nah, ini sudah diketahui volumenya, ini tambahannya 314. Untuk nilai pi, sesuai dengan yang ada di soal, 3,14 kalikan R kuadrat. Kalau misalnya diameternya 10, maka jari-jarinya itu 5 kuadrat. Kalikan tinggi, itu sama dengan 314. Karena kita mau cari tingginya ini, nah, berarti nanti 314 itu dibagi dengan 3,14 kali 5 kuadrat itu 25. Nah, 314 dibagi 3,14 ini 100. 100 dibagi 25 itu 4. Nah, udah ketemu untuk pertambahan tingginya adalah sebesar 4 cm. Dengan demikian, tinggi dari botol air minumnya, ini berarti tinggal kita jumlahkan 14 cm ditambah 4 cm, yaitu 18 cm. Soal nomor 36, segitiga ABC dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X. Koordinat bayangan segitiga ABC kita pahami dulu. Untuk rotasi 270 derajat. Semisal titiknya itu ada di sini. Nah, ini misalnya di koordinat X, Y. Kalau 90 derajat kan di sini. Sini. Nah, kalau misalnya 180 berarti di sini. Nah, kemudian untuk 270 berarti ada di sini. Sini. Ini nah, di sini. Berlawanan arah. Kalau kita lihat rotasi sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam itu ternyata sama saja kita merotasi sebuah titik sebesar 90 derajat tapi searah jarum jam. Nah, jadi ini kalau 270. Kalau kita lihat di sini X, Y, maka kalau ada posisinya ada di sini, koordinatnya itu jadi ini ditukar Y, X. Nah, yang nilainya negatif adalah kalau ini ada di kuadrat 4, yang negatif adalah nilai dari Y-nya. Karena untuk yang sebelah kanan nilai X-nya ini positif. Nah, berarti ini yang negatif. Dengan demikian, dengan penemuan ini akan kita gunakan untuk menentukan hasil rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam dari ketiga titik ini. Oke. Untuk yang pertama kita daftar dulu untuk koordinat dari masing-masing titik. Yang pertama A 2,3. Kemudian B di sini negatif 4, negatif 1. C 5, negatif 3. Ini kita rotasikan ini dengan penemuannya ini. Berarti ini kita balik X dan Y-nya 3,2. Nah, ini jadi lawannya negatif 2. Ini untuk A aksen. Untuk B aksennya negatif 1, lawannya X 4. C aksen negatif 3, nah lawannya X. Lawannya 5, negatif 5. Nah, setelah kita rotasi, di sini kita refleksi terhadap sumbu X. Ingat, kalau refleksi terhadap sumbu X, itu berarti yang berubah adalah koordinat yang Y-nya, atau yang belakangnya ini. Karena X-nya tetap, ini cerminnya, titiknya di sini jadi di sini. Nah, X-nya kan tetap, yang berubah adalah Y-nya. Berarti untuk A double aksen, ini jadi lawannya, jadi positif. Yang B double aksen negatif 1, lawannya 4, negatif 4. Yang C double aksen negatif 3, 5. Nah, maka untuk koordinat bayangan segitiga ABC 3,2. Yang ini.
Negatif 1,4, negatif 5, negatif 3,5. Jawabannya A. 37. Disajikan sebuah diagram batang tentang jumlah penduduk DIY menurut kabupaten atau kota. Dan juga ada pembagiannya. Di sini ada keterangannya, yang lebih gelap adalah yang laki-laki, mewakili yang laki-laki, kemudian yang perempuan itu yang lebih terang. Nah, coba kita cermati untuk pernyataannya. Banyak penduduk laki-laki di Sleman. Sleman berarti yang ini. Laki-lakinya yang lebih dari 1 juta, padahal di sini 1 jutanya di sini. Sementara yang laki-laki hanya sampai sini. Maka yang pernyataan 1 jelas salah. Kita ambil yang kedua. Yang ketiga, banyak penduduk perempuan di Kabupaten Bantul. Bantul, perempuannya berarti yang ini. Lebih dari 1 juta jiwa. Nah, tidak juga. Ini 500.000 aja nggak ada. Oke, maka yang ini salah. Ini kita ambil yang keempat, 2 dan 4. Nomor 38, tabel berikut menunjukkan nilai penilaian harian matematika di suatu kelas. Nah, yang pertama, nilai modus kurang dari nilai median. Modus kurang dari nilai median. Coba untuk modusnya, modus. Di sini berarti kita cari yang frekuensinya paling tinggi, 70. Untuk mediannya, untuk datanya kita lihat ini 8. Kemudian nomor 39, nilai rata-rata ulangan matematika kelas 9A itu 70. Nilai rata-ratanya 70. Nah, apabila Arsa dan Boni yang baru mengikuti ulangan susulan itu memperoleh nilai 40 dan 60. Jika nilai kedua siswa digabungkan nilai rata-rata, jika digabungkan itu jadi 69. Banyak siswa kelas 9A sebelum digabungkan dengan 2 siswa susulan adalah banyak siswa. Karena kita akan mencari banyak siswa, kita misalkan banyak siswa itu dengan sebuah variabel, misalnya X. Dengan demikian, untuk memperoleh nilai rata-rata gabungan, nilai rata-rata gabungan yang besarnya 69 ini, caranya kan kita harus tahu dulu ya, banyak siswanya berapa, X, nanti dikalikan dengan nilai rata-ratanya atau 70. Jadi 70X nanti dijumlahkan dengan nilai dari anak-anak yang susulan ini, 40 tambah 60. Nah, ini dibagi dengan jumlah dari keseluruhan siswanya. Karena kita nggak tahu banyak siswa awalnya, berarti nanti itu X ditambah dengan 2 siswa. Ini sama dengan 69. Kita selesaikan persamaan ini. Yang ini kita kalikan. Untuk yang sebelah kiri, bisa ditulis dengan lebih sederhana, dengan 70X ditambah 100. Yang ini nanti kita kalikan. Nah, 70X tambah 100 sama dengan 69 kali X itu 69X. Kemudian 69 kalikan 2 itu ini 8, 138. Berarti ini kita kelompokkan yang sejenis. 138 kurangi 100. 70X kurangi 69X itu X. 138 kurangi 100 itu 38. Dengan demikian, untuk banyak siswanya sudah kita temukan, yaitu 38. Baik, soal terakhir, nomor 40. 2 buah dadu itu dilambungkan bersama-sama 1 kali. Peluang muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 7. Oke. Kita tahu untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan dari pengetosan 2 buah dadu itu bisa dicari dengan mendaftar dengan menggunakan tabel. Untuk dadu pertama itu kemungkinannya ada 6. Nah, ada 6. Dadu kedua juga ada 6, 3, 4. Nah, ini 5 sampai 6. Maka seluruh kemungkinannya itu ada 36. Nah, kita cari yang jumlahnya itu lebih dari 7. Lebih dari 7 berarti yang masuk ke sini. Berarti yang jumlahnya 8. Yang jumlahnya 8. Kemudian jumlahnya 9 juga masuk. Yang jumlahnya 10, 11, sama 12. Oke. Kita lihat untuk tabelnya di sini. Dadu pertama 33 ini 6 berarti bukan. 4, 3 ini 7. Kan yang lebih dari. Berarti mulainya itu, nah ini 7. 6, 3, 8 ya, berarti ini. Dari sini mulainya. 6, 3. 62, 62. Terus ini juga, ini. Selain itu yang bawahnya juga pasti juga lebih dari 7. Nah, ada. Kita hitung 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kemungkinan. Dari 36 ini kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3, jadi 5 per 12. Jawabannya B. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembahasan dari soal PPAD Kota Yogyakarta yang tahap 3.